إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك وزد وأنعم على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار نسأل الله السلامة والعافية معاشر المسلمين إخواني في الدين jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Kita awali kajian kita dengan kembali bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas seluruh nikmat yang telah dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana nikmat terbesar dan yang teragung yang Allah telah berikan kepada kita bersama adalah nikmatul iman. Nikmat beriman dengan iman yang hak, dengan iman yang benar, yaitu iman yang bersumber dengan wahyu, yang bersumber dengan Al-Quran dan Sunnah, serta ijma' para salafil ummah. Kemudian nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kita hidayatut taufiq untuk menuntut ilmu agama. Karena menuntut ilmu agama ini adalah sebuah ibadah yang dicintai oleh para ulama kita. Al-Imam Abu Hanifah, sebagaimana yang dinukilkan ucapan yang masyhur kepada beliau, dan ini sahih ucapan ini, bahwasanya beliau mengatakan tadzakurul ilmi sa'ah, mempelajari ilmu agama sesaat, kata beliau, ahabbu ilayya min salati lailatin, lebih aku cintai daripada salat sepanjang malam, salat sunnah. Dan ulama sepakat, belajar ilmu agama, bermajlis di masjid ini lebih utama dari ibadah sunnah apapun. Baik itu baca Quran, zikir, apapun ibadah salat sunnat, bermajlis di masjid ini lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kami sering sampaikan, pernah kami sampaikan juga di majelis yang lain, Pak. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Mujadilah ayat yang ke-11. Penggalan yang terakhirnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul 'ilma darajat," kata Allah. Allah akan meninggikan kedudukan orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang berilmu di atas orang yang beriman beberapa tingkatan. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau kita buka tafsir, ya, di antaranya adalah tafsir Al-Imam Al-Baghawi rahimahullahu taala, maka beliau membawakan sebuah riwayat lengkap dengan sanadnya. Al-Imam Al-Baghawi berkata, haddatsana Muhammad bin Abdul Wahhab Al-Farra, haddatsana Ja'far bin Aun, akhbarana Abdurrahman ibn Ziyad an Abdurrahman ibn Rafi', telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Abdul Wahhab Al-Farra, telah menceritakan kepada kami Ja'far bin Aun, telah mengabarkan kepada kami Abdurrahman bin Ziyad an Abdurrahman ibn Rafi', dari Abdurrahman bin Rafi', an Abdullah bin Amr, dari Abdullah bin Amr, anna Rasulullah SAW, bahwasanya Rasulullah SAW suatu ketika marra bi majlisaini fi masjidihi, melewati dua majelis di masjidnya. Ahadul majlisaini yad'una Allah wa yarghabuna ilaih.
Salah satu dari dua majelis itu, jadi ada dua halaqah Pak ya, ada dua majelis di masjid Nabi itu. Salah satunya ya orang-orang di majelis itu yad'un Allah, mereka berdoa kepada Allah, wa yarghabuna ilaih, kemudian berharap pahala dari Allah. Wal akharu, dan majelis yang lainnya, yakni majelis yang kedua, yata'allamuna al-fiqha wa yu'allimunahu, mereka mempelajari fikih dan mengajarkannya. Dan fikih dalam istilah para ulama terdahulu atau dalam istilah orang Arab terdahulu tidak sebatas ilmu tentang perkara lahiriah. Jadi fikih itu luas maknanya. Seluruh ilmu agama itu dipahami ya dengan makna fikih ya. Qala kilal majlisaini ala khair. Kemudian Rasulullah bersabda, kedua majelis tersebut di atas kebaikan. Wa ahaduhuma afdalu min sahibi, akan tetapi salah satu dari dua majelis itu lebih utama dari majelis saudaranya. Amma haulai yad'una Allah wa yarghabuna ilai. Adapun majelis yang mereka berada di dalamnya, yang berdoa kepada Allah, berharap pahala dari Allah. Wa amma haulai yata'allamuna fiqha wa yu'allimuna al-jahila. Dan majelis yang kedua, orang-orang di majelis itu belajar ilmu agama, belajar ilmu fikih, dan mereka mengajarkan orang yang jahil, orang yang enggak tahu. Fahaulai afdalu, dan majelis yang kedua ini mereka lebih utama. Wa innama bu'istu mu'alliman, dan sesungguhnya aku diutus, kata Rasul, untuk menjadi pengajar ilmu agama. Thumma jalasa fihim, kemudian Nabi duduk dan mengajarkan majelis yang di situ ada ya majelis ilmu. Nabi lebih memilih majelis ilmu karena lebih besar pahalanya. Rugi Pak, kan ada adalah daripada dengar pengajian baik soal sunat itu orang jahil, tidak tahu ilmu dia. Padahal dengar ilmu duduk itu lebih besar pahalanya dia. Karena ada pula Pak, saya pernah mengisi pengajian di tempat umum, kita sudah bahas akidah gini, wah dia baca Al-Quran, itu orang jahil itu. Karena baca Qurannya Pak dibanding dengan duduk di majelis ilmu sangat jauh pahalanya. Karena dia tidak tahu ilmu kan, karena lihat ya Allah, orang lagi ngaji akidah, baca kitab tauhid, dia baca Al-Quran. Kenapa? Karena jahil. Ini pentingnya ilmu Pak. Kalau orang tahu ilmu, ini lebih besar. Nabi aja lebih memilih untuk apa? Untuk bergabung di majelis ilmu. Karena majelis ilmu ini juga dikatakan oleh Nabi adalah majelis taman-taman surga. Kan banyak dalilnya, dan malaikat hadir menaungi orang-orang yang di majelis ilmu itu. Ini deh, maka rugi sekali Pak ya. Udahlah Ustaz, saya baca Al-Quran aja, Masya Allah, itu rugi. Baca Al-Quran bagus Pak, tapi kita memilih mana yang terbagus dari dua hal yang bagus. Nah, ini ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada juga yang mengkritik Pak. Ada bapak-bapak ya, penampilannya jenggot juga, bikin di IG atau di mana paradoks ya. Dia mengkritik orang mengadakan pengajian habis sholat subuh. Seharusnya kan kita zikir pagi petang. Tidak tahu dia kalau pengajian itu lebih besar pahalanya daripada zikir berapa zikir yang dia ucapkan. Bil ijma' ini, berdasarkan ijma' kaum muslimin, yang bisa mengalahkan pahala nuntut ilmu Pak hanya ibadah-ibadah wajib, salat 5 waktu ya kan. Nah, tapi kalau ibadah sunnah ini ulama sepakat semuanya, seluruh ibadah sunnah tidak ada yang mampu menandingi ibadah bermajelis ilmu. Nah ini masyaallah muslimin, ini bukan kata saya Pak ya, ini kata ulama kita, di antara Imam Syafi'i. Bahkan Imam Syafi'i mengatakan, sering kami sampaikan juga kaul beliau ini, ucapan beliau ini diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi ya kan, dalam kitabnya Manaqib ya, Manaqib Syafi'i ya. Kata Imam Syafi'i, talabul ilmi ahabbu ilayya min sholatin nafilah. Afdalu, dalam riwayat yang lain, afdalu min sholatin nafilah. Menuntut ilmu itu lebih utama daripada sholat sunnah. Sholat sunnah apapun Pak, baik itu sholatul lail, sholat tahajud ya, witir, sholat qabliyah fajar ya. Dibandingkan menuntut ilmu lebih jauh besarnya ibadah menuntut ilmu agama. Kalau orang tahu
Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masyarul muslimin yang Allah muliakan. Kembali kita lanjutkan pembahasan kita, bahwasanya pada pertemuan kita malam hari ini kita masuk kepada bab yang berikutnya. Ini bab yang baru, Pak ya. Namun judul babnya penulis langsung membawakan firman Allah, karena pada pertemuan kita yang sebelumnya sudah kita bahas ya hadis dalil yang terakhir dari bab yang sebelumnya. Qala al-musannif rahimahullahu taala, berkata al-musannif, penulis yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid darain wa ghafarallahu lahu wa liwalidayhi amin ya rabbal alamin. Babu qaulillahi ta'ala, bab firman Allah Ta'ala. Jadi judul bab beliau langsung Al-Quran, dalil Pak ya. Ya, surah Ali Imran ayat 175. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dza innama dzalikumus syaitanu yukhawwifu awliya'ah fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin." Yang artinya sesungguhnya hanya saja dzalikumus syaitan, ya, setan-setan itu, kata Allah, sesungguhnya, ketahuilah sesungguhnya setan-setan itu. Apa kerjanya setan? Apa kondisinya? Karena yukhawif ini secara i'rabnya sebagai kondisi hal, Pak ya, yang menyebutkan perilaku setan itu. Apa perilaku setan itu? Yukhawifu awliya'ahu, mereka menakut-nakuti wali-wali Allah. Ada juga yang mengatakan nanti domir huwa di sini kembali kepada setan itu. Artinya setan itu menakuti wali-walinya gitu ya. Ya, dibuat cemas, takut dengan apa, Pak? Ya, dengan sesuatu yang khurafat. Ya. Contoh, setan membuat takut wali-walinya dengan pohon keramat atau dengan hantu, ya kan? Nah, jadi yang takut kepada hal-hal yang seperti itu, Pak, itu wali-wali setan. Nah, karena setan itu seperti itu, ya, sifatnya menakut-nakuti wali-wali. Tapi wali Allah tidak akan pernah takut dengan setan, Pak. Nah, boleh kita takut dengan setan. Fala takhafuhu, maka Allah mengatakan janganlah kalian takut kepada mereka, kepada setan-setan itu. Wa khafuni, dan takutlah hanya kepadaku, kata Allah. In kuntum mu'minin, jikalau kalian orang-orang yang beriman. Artinya orang-orang yang beriman itu tidak pernah takut dengan setan dan tidak pernah takut dengan wali-wali setan. Siapa wali setan, Pak? Siapa tahu, Pak? Dukun. Iya, itu memang bukan kata saya, Pak. Ini kata ulama sepakat ini, dan dalam bab tentang sihir akan kita bahas. Disebutkan juga dalam hadis nanti ya, hadis sahih, bahwasanya setan itu akan turun kepada walinya, yaitu para penyihir arraf, paranormal, tukang ramal, dan dukun. Mereka adalah wali setan. Maka tidak boleh kita takut, Pak. Oh, Ustaz, hati-hati Ustaz, bahaya, Bapak itu sakti. Ya, itu khawatir kena syubhat setan itu. Tidak boleh takut, Pak. Makanya kalau kita dakwah, bahkan kita sengaja, mana kampung di sini yang ada dukunnya, bahkan kita undang dukun, Pak. Ya, dengar kalimat tauhid, jangan takut. Kita yang mematikan itu Allah, yang menghidupkan itu Allah. Itu tauhid yang harus kita mantapkan. Karena takut, oh Ustaz jangan ngomong itu Ustaz, nanti disantetnya Ustaz. Tidak apa-apa, santet aja. Ya kan? Gitu, Pak. Jangan takut dengan dukun. Kan ada juga, Pak, kampung itu bahaya Ustaz, angker ya sutunnya, penakut juga ya. Kalau seperti itu Nabi Ibrahim tidak usah dakwah aja gitu ya. Karena yang dilawan oleh Nabi Ibrahim setan-setan patung-patung itu. Ya kan? Bahkan Nabi Ibrahim itu, Pak, dilemparkan ke api, tidak takut beliau kalau menegakkan tauhid. Ini baru dengan dukun langeper itu tauhid kita masih dipertanyakan. Ada juga teman, jangan Ustaz bahaya Ustaz, memang dukun itu sakti. Tidak ada yang sakti, tidak. Ya, sini kalau dia sakti kita rupiah dukun itu. Ya kan? Jangan takut, Pak. Dan kita sengaja mencari mana yang ada dukunnya, kita datangi. Itu lebih bagus, Pak ya. Iya. Ya, ini ada orang yang tidak tahu Islam aja, Pak, dia cuman ilmu hipnotis saja berani juga dia. Masa kita nggak berani? Ada orang yang rambutnya warna merah itu berani dia. Iya, masa kita yang sudah ada Al-Quran, sudah tahu takut sama dukun ya. Ya Allah. Iya.
Jangan ya, takut sama hantu ya Allah, takut sama jin. Tidak. Manusia itu Pak pemimpin, khalifah. Jadi kita diutus, diciptakan oleh Allah sebagai pemimpin dunia ini. Takut jin itu takut sama kita. Karena kita yang mengatur mereka. Itu mana diantara mana khalifah itu yang memimpin, yang mengatur, yang menguasai. Nah, ini hadirin yang jadi manusia itu Allah ciptakan untuk sebagai khalifah. Ya, untuk menjadi pengatur, bukan diatur sama jin, takut ngasih sesajen sama jin, ya kan? Nauzubillahi min dzalik. Ini ayat ini Pak memberikan motivasi kepada kita, jangan takut dengan setan. Jangan takut dengan wali-wali setan, Pak. Oh, Ustaz, takabur nanti itu bukan takabur, memang harus seperti itu. Yang takabur itu setan itu yang sombong itu. Karena tidak mau mentauhidkan Allah. Mereka berbuat syirik, harus kita ingkari. Itulah yang dinamakan dengan ingkarul munkar. An-nahyu anil munkar. Al-amru bil ma'ruf wa nahyu anil munkar. Mengajak kepada kebaikan, tidak ada kebaikan yang paling baik daripada tauhid, tidak ada. Jadi kita membantah dukun itu Pak untuk apa? Untuk menyebarkan tauhid, dan tidak ada kemungkaran melebihi kemungkaran perdukunan, kesyirikan dan yang semisalnya. Jangan takut kita Pak ya. Iya. Ini hadirin yang saktinian di ustadz, jangan. Nah, ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, sekarang Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berkata pensyarah kitab ini Syekh Shalih Al Fauzan, beliau berkata, munasabatul babi li kitabit tauhid, korelasi bab ini terhadap kitabut tauhid. Jadi bab ini adalah tentang setan-setan yang suka nakutin wali-walinya, ya, sehingga wali-wali setan itu Pak takut dikit-dikit, takut dengan benda angker, ini sakti keris itu, ini walinya setan itu takut, ya. Dan Allah menyuruh jangan kalian takuti tipu daya setan itu. Takutlah hanya kepada Allah. Kalau dengan Allah harus takut kita Pak, tidak sholat harus takut kita, ya kan? Bermaksiat harus takut kita, karena ini melanggar aturan Allah. Tapi kalau aturan setan, aturan dukun yang kita langgar, jangan takut. Masa aturan dukun kita langgar takut, ya kan? Nah, ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Annahu lamma kana al-khawfu min ajma'i anwa'il ibadah. Sesungguhnya tatkala rasa takut itu min ajma'i anwa'il ibadah, termasuk jenis ibadah yang terbanyak. Nah, gitu ya. Yang terlengkap itu rasa takut. Jadi takut itu Pak, di antara takut itu takut ibadah. Akan kita bacakan juga nanti ucapan dari ulama lain, seperti dalam kitab Al-Qaulul Mufid fi Syarih Kitab Tauhid oleh Syekh Al-Utsaimin ya, dan ulama yang lainnya. Jadi takut itu ada beberapa jenisnya Pak. Ini juga pernah kita jelaskan dalam syarah kitab Al-Usulus Salasah. Namun yang dibahas di sini takut yang merupakan bagian dari ibadah, takut ibadah. Jadi takut itu kata beliau min ajma'i anwa'il ibadah. Di antara jenis ibadah yang ajma', yang paling ya yang paling umum gitu ya. Yang paling mencakup ya. Allati yajibu ikhlasuha lillahi ta'ala, yang wajib mengikhlaskan rasa takut hanya untuk Allah taala. Jadi kita takut Pak hanya untuk Allah. Kita hanya takut kepada Allah. Jadi rasa takut kita itu jangan kita campuri atau kita kotori dengan takut sama jin, takut sama pohon angker ya, pohon keramat, jangan. Atau zimat, oh ini saktinian zimat apa Tuhan, jangan, na'udzubillah, itu syirik. Tidak boleh, kita haram, bahkan syirik itu. Harus kita injak zimat, mana sakti Pak ya. Asalkan jangan tulisan Al-Qurannya bakar aja, jangan diinjak pula. Tapi kalau jimatnya Pak dari misalkan tengkorak bayi ya, ada juga Pak. Saya pernah lihat dukun Pak. Dia punya kalau di Padang tuh namanya gasing tengkorak. Jadi kayak gasing main anak-anak tuh. Tapi dari bahannya tengkorak. Nah, itu diyakini ya kan. Mereka minta sama setan sama apa kan untuk bisa apa namanya itu Pak, menyantet, kalau bahasa Minangnya lupa saya Pak. Ya kayak santet itu apa namanya? Lupa saya. Tenun atau apa ya? Oh enggak, kalau Palestina itu lain Bang ya. Ya, itu sejenis makhluk yang
diyakini bisa membuat anak kecil sakit kan ya. Iya. Kalau itu lain apa namanya, lupa saya Pak ya. Nah, jangan yakin itu dukun-dukun itu. Ya diinjak aja udah ya kan, apa ini tidak ada apa-apanya. Ya kan, seperti keyakinan orang musyrik terhadap patung-patung mereka menganggap patung ini hebat ya kan. Akhirnya apa? Dihancurkan, dimusnahkan oleh para sahabat ya. Uzza, pohon yang ada jinnya itu ditebang dan jinnya disembelih oleh Khalid bin Walid. Iya. Nah, ini hadirin yang Allah. Artinya Pak, jangan pernah kita takut Pak. Belum ada risetnya ya bahwasanya yang banyak membunuh manusia itu jin, tidak ada. Penyakit ya dengan izin Allah tentu sebabnya. Sebab orang mati itu Pak iya belum ada penelitian ilmiah yang mengatakan jin. Artinya jangan takut kita. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan sekarang kan dikit-dikit kita takut, Pak. Karena kita itu sudah terdoktrin oleh film-film horor, Pak. Sehingga masuk ke alam bawah sadar kita. Sehingga pas mati lampu pergi ke belakang takut. Iya kan? Kayak ada yang ngikutin Ustaz. Iya, karena kita udah takut. Karena dalam pikiran kita itu ada itu, kayak ini bahaya, kayak punya kekuatan. Nah, Allah yang punya kekuatan. Sama Allah aja nggak takut, seharusnya kita takut sama Allah. Kalau ngaji dulu takut juga kan? Takut juga. Iya. Apalagi nempuh kuburan Bang ya. Iya. Itu. Karena kita tuh Pak sudah dicekoki oleh film-film sinar bolong. Waktu kecil kan suka nonton itu Pak. Iya. Film Nyi Roro Kidul ya kan. Nah, padahal itu dongeng ya. Nggak ada itu ya. Iya, mungkin jin itu Pak takut dia nengok orang manusia sekarang Pak ya. Iya, manusia yang nggak sholat mungkin takut setan tuh. Ah, ya Allah parah daripada aku ini. Iya, setan tuh nih yang takut sama kita sebenarnya, ya kan? Nah, kenapa kita takut dengan setan itu? Nah, ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini parah nih yang kata setannya. Kami tidak ada seperti itu ya. Iya, kalau lihat perang manusia sekarang Pak. Ya, mungkin setan dari kalangan jin itu takut dengan kita. Ya, ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau, nabbahal musannifu bihadzal babi ala wujubi ikhlasi lillah. Penulis ya nabbaha, memperingatkan gitu ya, memberikan peringatan kepada kita ya, yang membaca mempelajari kitab ini dengan bab ini untuk ya atau atas kewajiban mengikhlaskan rasa takut itu hanya kepada Allah. Ala wujubi ikhlasihi, atas wajibnya mengikhlaskan rasa takut itu hanya kepada Allah. Apa maksud mengikhlaskan rasa takut, Pak? Artinya hanya kepada Allah lah kita takut, itu maksudnya. Jangan kita takut kepada syaitan ya. Tidak boleh sedikit pun Pak kita takut dengan syaitan itu. Harus kita hanya takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dalam pandangan syar'i Pak, dalam tinjauan syariat, rasa takut itu ada beberapa jenis. Secara garis besar ada dua. Nah, dalam ayat ini Pak yang Allah katakan janganlah kalian takut kepada mereka. Ini takut dalam perkara apa ini? Nah, ini adalah takut khauful ibadah. Itu rasa takut yang bernilai ibadah, rasa takut yang termasuk bagian dari ibadah. Apa maksudnya Pak rasa takut ibadah itu Pak? Ya rasa takut kita itu Pak memang kepada sesuatu yang ada nilai ibadah di dalamnya. Wattadzallul, dan ketundukan kita, watta'zim, dan pengagungan, wal khudu'. At-tadzallul itu artinya menghinakan diri, wal khudu' itu tunduk patuh. Artinya rasa takut yang karena kita ya mengagungkan, menganggap besar sesuatu itu. Nah, seperti takut sama hantu, Pak. Kenapa kita takut sama hantu? Kita menganggap hantu itu menakutkan. Hantu itu bisa membuat kita seperti ini, seperti itu. Ini termasuk ya takut yang sifatnya syirik ini, Pak. Takut dalam konteks ibadah, karena takut kepada perkara gaib Pak, tidak boleh kita takut kecuali hanya kepada Allah. Kecuali takut yang sifatnya nyata.
Contoh ada ular kobra Pak. Itu enggak apa-apa kita takut. Itu namanya takut tabi'i, takut naluri karena dia nyata. Memang kobra itu nyata, bukan perkara gaib, ya Pak ya. Iya kan? Karena kobra itu ular nyata dan terbukti berbisa. Kalau kena patok kita Pak, kalau telat kita menyuntikkan serumnya bisa mati kita. Memang itu realitanya. Faktanya seperti itu. Maka ketika kita takut sama ular itu tidak syirik. Ini yang disebut dengan takut tabi'i atau jibilli. Takut yang sifatnya manusiawi. Tapi kalau takut dengan hantu itu bukan manusiawi Pak. Itu doktrin. Ya kan? Doktrin keyakinan yang salah. Yang sudah tercekoki ke dalam pemahaman kita, masuk ke alam bawah sadar kita waktu kita semenjak kecil, ya kan. Apalagi nonton horor apa ditakuti sama mama kita. Oh, hati-hati belakang ada hantu gitu ya. Ya khurafat. Itu. Inilah yang menyebabkan takut kepada hantu itu syirik, ya. Dan takut juga kepada pohon, Pak ya. Ini pohonnya ada jin. Ustaz, ngapain kalau ada jin? Ya kan nak permisi pula Pak, permisi enggak, itu syirik juga. Ngapain kalau ada jinnya? Emang peduli apa kita? Ya kan? Nah, itu masa takut dengan pohon gitu ya. Ya kita aja bisa nebangnya walaupun kita tidak boleh pula nebang pohon baik, ini akan merusak alam gitu ya. Artinya kita jangan menganggap sakti, jangan menganggap keramat. Nah, atau batu-batu apa lembah gunung tidak boleh. Kalau kita takut Pak, mau khawatir bahaya ini gunung ini angker, itu sudah ada ya bibit-bibit kesyirikan dalam hati kita. Karena telah mengagungkan sesuatu yang gaib itu yang tidak ada dasarnya dalam agama kita. Jangankan batu Pak, goa batu hajar aswad saja. Hajar itu kan artinya batu ya, yang berwarna hitam ya, yang disunahkan untuk menciumnya. Sering kami sampaikan asar dari Umar bin Khattab. Ketika Umar nak mencium batu itu, Umar berkata, "Inni la a'lamu annaki hajarun." Aku sudah tahu kamu itu hanya batu aja. Laula ma ra'aitu Rasulullah sallallahu yuqabbiluki kana yuqabbiluki ma qabaltuki. Kalau bukan karena aku melihat Nabi dahulu menciummu, maka tidak akan aku cium engkau gitu ya. Nah, ini hanya ibadah saja, mengikut contoh dari Nabi. Artinya batu itu tidak sakti, la tanfa'u wa la tadur kan gitu. Tidak bisa mendatangkan manfaat dan tidak pula bisa menolak kemudaratan bahaya. Tidak ada Pak benda-benda sakti, tidak ada dalam Islam. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kata Syekh Shalih Al-Fauzan di sini, innama, beliau menjelaskan kosakata dari ayat surah Ali Imran ayat 175 ini. Innama ini disebut dalam bahasa Arab dengan istilah adatu hasrin. Apa arti adatu hasrin? Memberikan makna pembatasan. Artinya sesungguhnya hanya saja setan-setan itu bagaimana ya? Apa kelakuannya gitu ya? Nah, maka kelakuannya itu menakut-nakuti wali-walinya. Ya. Iya. Yukhawwifu awliya'ahu, itu menakut-nakuti ya kalian gitu, kita manusia dengan siapa Pak? Dengan wali-walinya. Itu diantara maknanya. Siapa wali setan itu? Dukun. Jadi kalau ada orang yang takut dengan dukun, nah berarti misi setan sudah sukses. Karena setan itu Pak membuat kita takut dengan walinya, takut dengan pohon angker, ya kan? Takut dengan apa Pak? Orang sakti ya, ditindik ininya, ya kan hebat, dia hebat, menyantet orang. Jangan takut. Kalau kita takut Pak, berarti kita sudah masuk dalam perangkat setan. Yang akan setan kan berhasil saya. Tak takut sama dukun bapak tuh. Tidak berani lagi ngomong tauhid. Tidak berani lagi itu memperingatkan orang untuk tidak mendatangi dukun. Karena udah takut deh, bahaya Ustaz. Jangan ngomong dukun di kampung Ustaz. Kaki kena santet katanya. Tak pulang gitu Ustaz. Ya Allah, kata setan berhasil ya. Iya. Nauzubillah. Tidak boleh Pak. Kemudian asyaitanu innama dzalikumus syaitanu, sesungguhnya hanya saja setan-setan itu gitu ya. Dzalikum ya. Ini jamak dari dzalika, dzalikum ya. Setan-setan itu gitu ya. Nah.
Setan itu adalah alamun ala iblis al-la'in. Ya, nama terhadap iblis yang terkutuk. Pendapat ulama yang lain, Imam Ibnu Katsir juga menjelaskan setan itu sifat, kata beliau. Sifat terhadap orang-orang yang jauh, karena secara bahasa setan itu diambil dari kata syatona. Syatona itu artinya ba'uda, jauh dari petunjuk Allah, jauh dari kebaikan. Jadi setan itu Pak sifat bagi orang-orang yang jauh dari kebaikan. Itu setan. Sehingga ada setan dari golongan manusia dan ada pula setan dari golongan iblis, jin, kafir, iblis. Karena iblis ini berasal dari jin kafir. Jadi iblis ini Pak adalah bosnya para setan, the big boss itu ya. Bos besarnya setan itu, iblis. Nah. Apa pekerjaannya setan ini Pak? Yukhawwifu awliya'ahu ay yukhawwifukum. Setan itu kerjanya menakut-nakuti kalian wahai umat Islam, kata Allah. Terhadap siapa? Bi auliyaihi, terhadap wali-walinya setan itu. Jadi setan itu visi dan misinya Pak membuat kita takut dengan wali-walinya, dengan kekasih ya, dengan apa? Dengan sekutunya. Dengan yang pro setan. Nah, kan ada Pak. Atau dengan fansnya, dengan lovernya. Ya, ada loversnya juga Pak. Setan punya fans, ya. Orang-orang yang maksiat itu fansnya setan semua. Orang yang tidak sholat fansnya setan. Jangan takut kita Pak ya, jangan takut pula kita dengan orang yang tidak sholat. Tentu kita memang kita tidak takut, tapi kita punya juga cara ya. Jangan teman-teman tidak takut, kita kurang ajar tidak boleh juga. Tetap kita ajak dengan cara yang bijaksana, dengan yang lembut, dengan yang baik. Ya. Artinya jangan pernah takut dengan ya wali-wali setan, ya, dengan ya teman-teman setan, jangan takut kita. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Wa yuhimukum, dan setan itu Pak membuat kita percaya gitu ya, membuat kita yakin gitu Pak. Annahum, bahwasanya mereka wali-wali setan itu dzuba'sin syadid, punya kekuatan yang besar ya. Punya kehebatan. Nah, ini ya kerjanya setan itu. Ya kan, memberikan kita waham itu keraguan. Oh ya hebat juga dukun itu ya. Kalau sampai kita bilang seperti itu Pak, sukses lah setan. Mission sukses ya. Ya, misinya sukses. Kalau seandainya kita sudah takut dengan wali-wali setan itu Pak. Nah, ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan wali setan dari golongan manusia itu yang susahnya Pak, kalau mereka punya masa, iya, kajian sunnah kita bisa ditutupnya. Setan semua itu. Iya, karena walinya Dajjal. Ya, Dajjal Makoli gitu. Iya. Dibodohinya orang, bahasa apa? Bahasa binatang, semut, ya kan? Ya kan? Bahasa apa lagi? Nah, ini wali setan yang nyata itu. Nggak ragu lagi kita. Nah, itu dijaga Pak, dijaga sama orang-orang yang suka mubarin kajian sunnah. Ya itu tidak diragukan lagi Pak ya, Makoli itu. Ya, iya walinya setan itu, ya jelas sekali Pak, dukun dia. Jadi bahasa hurufnya itu ya, katanya kan ilmu huruf ya, Suryani itu adalah diambil dari kitab dukun Pak, karena saya sudah cek juga yang katanya ya kan Suryani itu Pak, ya itu yang dia buat buku, sepertinya bukan dia yang buat, mungkin pengajar-pengajar di pondoknya ya kan, itu menggunakan bahasa-bahasa perdukunan, iya, dan biasanya itu adalah zimat-zimat yang mereka buat untuk memanggil setan, iya, betul, ini bukan karangan Pak, ini ada buktinya, ada data kita ya. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Jadi memang itulah tugas setan rupanya Pak ya, buat kita gentar dengan wali-wali setan. Ya, ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Sehingga Allah mengatakan fala takhafuhum ay la takhafu awliya'ahu. Jangan kalian takut kepada mereka, yaitu jangan kalian takut kepada wali-wali setan itu. Alladzina khawwafakum, yang mana ya wali-wali setan itu menakut-nakuti kalian ya
terhadap mereka. Nah, alladzina khawwafakum iyyahum, yang mana khawafakum ya, mereka wali-walinya setan itu menakut-nakuti kalian kepada mereka, kan kepada penyihir ya, kepada dukun ya. Hati-hati ya Ustaz, yang akan saya serang jarak jauh ya kan, dengan kekuatan batin. Nah, ini setan Pak, jangan takut, insyaallah Pak ya, yang mematikan dan yang menghidupkan saya Allah, bukan Bapak. Ayo ya, yang penting Bapak tobat, tinggalkan perdukunan, ini syirik gitu Pak, terhadap dukun itu. Nah, jangan kita takut, oh ya Pak, maaf Pak, mohon ampun Pak, jangan tak ampun sama dukun, nah, ya kan. Nggak usah aja kita ngaji tauhid gitu ya, masih takut sama dukun. Nggak ada juga Pak teman kita itu, jangan Ustaz, kalau ini memang sakti-sakti dukun di kampungnya, nggak ada ya. Mana yang sakti itu, mana yang sakti dia daripada Allah gitu ya. Orang yang bertauhid hanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan takut sama dukun ya. Nah, ini hadirin yang dimuliakan. Ini bukan sombong nih, Pak. Ini adalah ya membantah kemungkaran. Karena dukun itu mungkar. Kesyirikan yang mereka ajarkan. Maka kesyirikan itu harus kita rendahkan, harus kita hinakan, Pak. Seperti zina. Zina itu harus kita hinakan, ya kan? Jangan ada zina di kampung ini, harus kita usir. Tahu kita ada di tetangga kita rumah, rupanya ada informasi ada zina, apa kita, tidak ada apa-apa Ustaz, itu tidak apa-apa lah mereka, tidak boleh. Kalau kita tahu Pak, apalagi kita RT ya kan, tutup itu. Nanti di akhirat kita ditanya, Allah kamu nampak perzinahan kok diam aja gitu. Dan syirik lebih besar dosanya daripada zina. Dan itu yang harus kita ingkari. Zina harus kita ingkari, iya. Tapi syirik terlebih lagi harus kita ingkari, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya, jangan kita kalah dengan ahli hipnotis dia. Iya. Berani dia ya. Iya, kalau dalam hal itunya kita dukunglah ya. Kalau dalam hal yang lain sulap enggak. Kenapa? Karena sulap itu Pak bagian daripada sihir juga. Ya, karena sihir itu Pak ya secara bahasa artinya yang samar-samar sebabnya, yang halus perbuatannya. Itu makna sihir secara bahasa. Ma latufa wa khafiya sabuhu. Itu dia yang disebutkan. Ini kayaknya sudah kita bahas Pak ya. Kita telah bahas tentang sihir Pak ya. Iya. Nah, ada sihir yang bekerjasama dengan setan, itu para dukun yang kufur gitu. Ada sihir dengan kecepatan tangan, khifatul yad. Nah, tangannya itu cepat gitu ya, menipu mata manusia. Itu sihir juga Pak, itu namanya sya'wadah. Ya. Karena ada unsur penipuan. Ini juga dosa besar, tapi tidak masuk dalam kategori syirik ya Pak, karena dia tidak ada unsur beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Masuk dong? Kayaknya kecepatan ya. Kecepatan alarmnya kayaknya. Iya. Naam, thayyib wa khafuni, dan takutlah hanya kepadaku, fala tukhalifu amri. Kalau engkau takut kepadaku, kata Allah, maka jangan engkau selisihi perintahku. Itu Pak, inilah orang yang takut yang sebenarnya kepada Allah itu Pak. Jadi kalau ada orang bilang saya takut sama Allah, tapi dia masih meninggalkan sholat, itu enggak, itu bohong. Karena orang yang takut kepada Allah sebenarnya adalah orang yang tidak mau dia melanggar perintah Allah. Allah merintahkan kita untuk sholat, dia tidak mau, takut dia. Kalau saya nggak sholat bahaya, siksa Allah bagiku, gitu kan? Nah, itu artinya benar dia takut. Ya. Kemudian dia tidak melakukan larangan Allah. Kalau saya bermaksiat, azab Allah untukku, takut dia. Dengan rasa takut itu dia tinggalkan karena Allah Subhanahu wa taala. Itulah orang yang takut kepada Allah yang sebenarnya. Jadi takut itu Pak tidak hanya di lisan. Banyak orang bilang saya takut sama Allah. Buktikan. Kalau orang itu takut sama Allah Pak, dia tidak akan apa? Tidak akan melakukan hal-hal yang bisa mendatangkan kemurkaan Allah. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam penggalan ayat yang terakhir, in kuntum mu'minin. Ya, jikalau kalian beriman, kata Allah. Li'annal imana, karena sesungguhnya iman itu
yaqtadi an tu'atharu khaufallahi ala khaufin nas. Karena iman itu Pak akan mempengaruhi pada diri orang yang beriman itu apa? Khaufallah, rasa takut kepada Allah di atas rasa takutnya kepada manusia. Artinya keimanan seseorang itu akan membuat dia lebih takut kepada Allah ketimbang takut kepada manusia. Itu. Tapi kalau seandainya kita Pak masih takut kepada manusia daripada sama Allah, belum. Iman kita harus kita perbaharui lagi itu. Kita lebih takut ya sama mertua gitu ya daripada sama Allah Pak. Iya. Pas ada mertua sholat gitu. Pas ada dia angkil sholat lagi, awak dek sagan sama mertua awak mah aja. Itu artinya apa? Dia lebih takut sama mertuanya daripada sama Allah. Lebih segan dia sama mertuanya gitu Pak. Tapi kalau orang takut dia tidak melihat komen manusia, yang dia cari ridho Allah. Orang mau mencelanya, menghinanya, tapi dia melakukan atas dasar mengharapkan ridho Allah. Itu orang yang ikhlas itu. Ya kan? Dia melakukan sesuatu, orang mau bilang apa, ya terserah. Yang penting Allah ridho sama saya, kan gitu. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian ada faedah dari Syekh Shalih Al-Utsaimin di sini ya. Beliau menjelaskan juga makna dari firman Allah ini, yukhawwifu awliya'u innama dzalikum syaitan. Sesungguhnya setan-setan itu gitu ya. Yukhawwifu awliya'ah, menakut-nakuti kalian terhadap wali-walinya. Wa makna yukhawwifukum, dan makna setan itu menakut-nakuti kalian, yaitu kata beliau, yuwaqqi'ul khawfa fi qulubikum minhum. Setan ya, yuwaqqi'ul khawfa, ya, meletakkan rasa takut, fi qulubikum minhum, di dalam hati-hati kalian terhadap mereka wali-wali setan itu. Jadi setan itu Pak, seperti yang telah kita jelaskan juga ya tadi ya. Untuk mempertegas saja ini Pak ya. Jadi setan itu memang ingin menakut-nakuti kita terhadap wali-wali setan itu. Ya. Auliya'ahu, wali-wali setan itu adalah ansaruhu, adalah penolong setan itu. Itu wali setan Pak. Diberikan contoh langsung oleh beliau di dalam kitabnya ini. Alladzina yansurunal fahsya'a wal munkar, yaitu orang-orang yang menolong perbuatan keji. Itu wali setan itu. Seperti apa Pak? Orang yang membuka diskotik itu wali setan. Atau tempat perzinaan, tempat prostitusi apa? Prostitusi apa? Soalnya jarang ngucapinnya Pak. Iya, tempat inilah yang kasarnya bahasa kampungnya, tempat esek-esek ya. Itu wali setan itu. Iya, kata Syekh Utsaimin itu wali setan. Orang-orang yang membuka tempat kekejian, kemaksiatan, itu wali setan. Nah, ini hadirin yang dimuliakan. Jangan takut kita Pak. Kan kita takut ya minimal Pak, karena kita bukan pemerintah ya kan. Tidak punya kekuatan, ya kita nasihati, datang kita. Ini haram nih Pak, bukan. Kalau Bapak seperti ini bahaya, akan menyebabkan datangnya azab Allah gitu. Iya, kita harus ingkari. Dengan lisan, jangan takut kita, jangan Ustaz nanti gini-gini ya. Nah, itu wali setan juga. Ya itu sudah berhasil setan Pak, buat kita takut ya kan. Tidak berani ngomong kita. Nah, ini hadirin yang tentu kita punya adab ya. Kita ngomong dengan baik-baik aja, kita nasihati mereka itu kan. Nah, karena kalau menutup, mensweeping itu bukan hak kita. Itu haknya pemerintah. Kita hanya mengingkari dengan lisan kita, karena kemungkaran luar biasa. Wal munkar, dan yang menolong perbuatan mungkar itu wali setan itu Pak. Dan kemungkaran yang paling mungkar adalah kesyirikan kan itu. Lianna syaitana ya'muru bidzalik, karena syaitan memerintahkan perbuatan kekejian dan kemungkaran itu. Fa kullu man nasara al-fahsya'a wal munkar, dan setiap orang yang membantu menolong ya perbuatan kekejian dan kemungkaran, fahuwa min awliya'i syaitan, kata beliau, maka dia termasuk wali-wali setan. Thumma qad yakunu nasru fi syirki, kemudian terkadang dia pertolongan manusia itu adalah ya dalam perbuatan syirik.
Artinya wali setan itu juga yang menolong perbuatan syirik. Wa ma yunafit tauhid, dan segala yang menafikan tauhid itu syirik. Fayakunu aziman, dan ini kemungkarannya menjadi lebih besar, Pak. Ya, kekejiannya besar dibandingkan dengan maksiat. Wa qad yakunu duna dzalika, dan terkadang duna dzalika, di bawah hal itu. Artinya selain syirik. Namun dia maksiat tetap itu, ya, orang-orang yang memfasilitasinya, orang-orang yang menolongnya, orang-orang yang membelanya, mereka itu adalah siapa, Pak? Wali setan, berdasarkan ayat ini. Nah, ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qauluhu, dan firman Allah, yukhawwifu awliya'ahu. Ini kan penggalan ayat, Pak. Min dzalika ma waqa fil ayatil lati qablaha. Ya, dari hal itu kekatanya apa yang telah terjadi pada ayat yang sebelumnya. Haitsu qalu, tatkala mereka berkata, yakni wali-wali setan ini, Pak, ya. Innan nasa qad jama'u lakum. Sesungguhnya manusia telah berkumpul untuk memerangi kalian, maka takutlah kalian kepada manusia, jangan jihad gitu. Ini orang munafik, Pak. Jadi orang munafik itu menggembosi para mujahidin di masa Nabi untuk tidak berjihad yang syar'i tentunya. Wadzalika liyasudduhum an wajibin min wajibatid din. Hal itu mereka lakukan untuk, ya, menghalangi mereka orang-orang yang beriman, para sahabat waktu itu, dari melakukan kewajiban-kewajiban agama. Wa huwal jihad, yaitu kewajiban jihad. Fayukhawwifunahum bidzalika. Maka orang-orang munafik itu menakut-nakuti, Pak, kaum muslimin, para sahabat yang hendak berjihad itu, musuh-musuh kalian itu hebat gitu. Mereka telah berkumpul akan mengalahkan kalian, takutlah itu. Setan, ya, dari golongan manusia itu menakut-nakuti kaum muslimin. Wa kadzalika ma yahsulu fi nafsi man arada an ya'mura bil ma'rufi. Dan demikian pula yang terjadi pada jiwa, ya, setiap orang yang ingin beramal ma'ruf, yang ingin memerintahkan orang untuk melakukan kebaikan, au yanha 'anil munkar, atau melarang dari kemungkaran. Fayukhafihu syaitanu, setan akan menakut-nakutinya. Tidak usah kamu bahas syirik itu, nanti bahaya, nanti masyarakat akan marah sama kamu. Di desa itu banyak dukun. Nah, orang sekitar masjid itu banyak dukun, jangan kamu bahas-bahas itu. Ini setan, Pak. Akhirnya, ya udahlah, bahas nikah aja lah. Setan juga senang kan nikah. Artinya apa, Pak? Bukan berarti kita menyepelekan fikih ini, kan tidak bagus itu. Tapi kalau ada orang yang berbuat syirik di situ, tentu yang lebih, ya, yang lebih hikmah, ya kan, yang lebih prioritas adalah bagaimana kita, ya, mengingkari kesyirikan itu, mengajak manusia untuk mentauhidkan Allah. Nah, ini. Maka kata beliau, kata Syekh Utsaimin seperti itu, Pak. Setan itu juga membuat atau menakut-nakuti jiwa orang yang hendak beramar ma'ruf nahi mungkar itu. Setan akan menakut-nakutinya. Untuk apa? Liyasuddahu, untuk menghalanginya an hadal amal, dari amalan ini, dari mencegah perbuatan syirik ini, dari mengajak orang kepada tauhid ini. Setan akan apa, Pak? Ya, akan menghalangi kita itu. Jadi musuh kita luar dalam. Dari dalam jin kafir, setan, ya kan, janganlah kamu dakwah tauhid, ya kan. Dari luar, Pak, orang-orang yang suka mubarin kajian tauhid. Memang banyak, ya, musuh kita itu luar dalam, setan dari kalangan jin dan manusia. Namun ketika kita sabar, Pak, tentu pahalanya juga besar. Ini diri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa kadzalika ma yaqa'u fi qalbid da'iyah, kata. Dan demikian pula yang terjadi, yang dirasakan dalam hati para dai, orang yang menyeru kepada kebaikan. Ya, artinya kita itu akan ditakuti setan, Pak. Kalau kita pergi dakwah di kampung yang katanya banyak dukun sakti, akan setan akan was-was sama kita. Janganlah Ustaz, nanti kamu bahaya. Disantetnya nanti sama dukun itu. Jangan bahas dukun. Enggak. Santetlah, kalau orang yang berserah diri dia lawan itu. Kamu setan ini yang nakut-nakuti saya, ya, untuk membahas tauhid, ya kan? Iya. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan, Pak,
ya Bapak Ibu sekalian, tidak boleh kita takut dengan wali setan itu yang menakut-nakuti kita untuk menghalangi kita ya mentauhidkan Allah serta dari mensyirikkan Allah, dari berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia menakut-nakuti kita, jangan kamu tidak pakai zimat ya, nanti kamu akan tersesat jalan di desa ini desanya dukun, ada juga gitu ya. Nah, ini semua apa ya, adalah tipu daya syaitan untuk menakut-nakuti kita dari para wali-wali syaitan tersebut. Ya, ini hadirin yang Allah. Kemudian kita lanjutkan ya, kata Syekh Shalih Al Fauzan di sini ya. Fala takhafuhum ay la takhafu awliya alladziina khawwafakum iyyahum. Ya, ini sudah kita bahas ya. Kemudian kita masuk ya kepada makna global dari ayat ini. Qala, beliau berkata al-ma'na al-ijmali lil ayah, makna global dari ayat ini. Yukhbiru ta'ala, dalam ayat ini Allah Ta'ala mengkabarkan, menginformasikan anna min kaidi aduwillah, sesungguhnya di antara tipu daya musuh Allah, annahu yukhawwiful mu'minun, mukminin ya, bahwasanya musuh Allah setan itu Pak. Tipu daya ini di antara bentuk tipu daya setan, harus kita ketahui Pak, bagaimana makar setan itu, kaidnya itu ya, tipu dayanya. Bagaimana? Annahu yukhawwiful mu'minina, setan itu menakut-nakuti orang-orang yang beriman. Min jundihi, dari tentara-tentara setan itu, wa auliyaihi, dari wali-wali setan itu, li'alla yujahiduhum, supaya mereka tidak melawan, tidak berjihad melawan wali-wali setan itu. Wala ya'muruhum bima'ruf, supaya tidak mengajak mereka untuk kebaikan atau dengan kebaikan. Wala yanhauhum an munkarin, dan supaya mereka ya orang-orang yang beriman itu tidak melarang wali-wali setan itu dari perbuatan kemungkaran. Itu setan yang buat kita takut itu Pak, yang menggoda kita supaya takut itu, supaya kita nggak berani ngomong sama dukun ya, iya, apa yang kalau engkau lakukan itu syirik. Supaya kita nggak berani Pak. Setan bilang hati-hati ya, nanti kamu disantet sama dukun, disihirnya, mati kamu nanti ya. Kalau orang yang beriman enggak, yang mematikan bukan dukun, bukan pula setan, Allah Subhanahu wa taala. Ya kan, kalau Allah menghendaki aku mati, bukan tidak hanya karena dukun Pak ya. Iya, dengan hal yang lain pun kalau Allah mematikan kita, mati kita. Ya kan, lagi minum pun ada orang mati, minum sedikit mati karena datang ajalnya Pak, bukan karena airnya. Karena itu adalah ketentuan Allah, bukan karena dukun. Maka jangan takut sama wali-wali setan itu. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa amarna, dan Allah memerintahkan kita anna khafahu, supaya kita hanya takut kepada Allah wahdahu semata. Jadi Allah perintahkan kita dalam ayat ini Bapak Ibu, supaya kita hanya takut kepada Allah saja gitu. Jangan kita takut kepada wali-wali setan gitu. Kepada dukun, kepada pohon keramat ya kan, kepada zimat, zimat ini sakti Ustaz ya. Pitung aja nggak pakai zimat itu tembus kena tembak. Itu film Pak. Yang percaya kan kita terkadang terkomentasi oleh film-film lama tuh ya. Kan ada film pitung ya, lupa dia nyangkut zimatnya, bukan lupa pakai Pak, nyangkut ya kan, pas dia melewati pagar atau apa ya, nyangkut. Nauzubillah, ini film syirik ini, mengajarkan kesyirikan ya. Kalau memang hebat zimat itu Pak, kenapa masih dijajah oleh Belanda ya kan? Berapa ratus tahun Belanda menjajah kita Pak? Iya, katanya hebat zimat. Mana zimat yang hebat itu? Ada itu. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya senjata ya, kehebatan taktik perang, ilmu pengetahuan, yang mana teknologi Belanda waktu itu jauh di atas teknologi kita yang masih percaya kepada magic ya kan, kepada yang tahayul khurafat. Nah, itu kalah Pak dengan ilmu pengetahuan. Iya. Mana nyanyi belolong atau apa ya kan, yang hebat yang bisa terbang itu mana kan, itu semua bohong, tidak ada itu. Terbang pula ya kan, Nabi aja nggak terbang ya kan, ya itu semua kebohongan, kedustaan Pak. Ini hadirin yang Allah muliakan ya. Taib, kemudian kata beliau wa amarna an nakhafa wahdah, dan Allah perintahkan kita hanya takut kepada Allah saja. Lianna hadha huwa muqtadal iman, karena sesungguhnya ini adalah konsekuensi
dari iman itu. Jadi kalau kita betul-betul beriman sebagaimana ayat ini Pak, in kuntum mu'minin ya. Jikalau kalian betul-betul beriman maka kita harus takut hanya kepada Allah. Jangan takut sama jin lagi Pak, sama hantu. Ya kan? Nah, kalau kita betul-betul beriman kata Allah, takutlah hanya kepada Allah saja. Fa kullama qawiya imanul abdi, ya. Maka setiap kali keimanan seorang hamba itu kuat, zala khaufu awliya syaitan ya, awliya syaitan, maka ya hilanglah rasa takut kepada wali-wali setan min qalbihi, dari hatinya. Wa kullama dha'ufa imanuh, dan setiap kali keimanan kita ya kaum muslimin, kaum mukminin lemah, qawiya khaufu minhu, maka semakin kuat rasa takut dia orang yang beriman itu kepada siapa? Kepada mereka wali-wali setan itu. Jadi kalau kita takut Pak, masih takut sama hantu, jin ya kan, berarti ini mengindikasikan iman kita lagi lemah itu. Ya kan? Ke belakang rumah malam-malam takut, apalagi yang tinggalnya dekat kuburan Pak, takutnya minta ampun. Iya. Nah, ini hadirin yang apain takut dengan kuburan gitu kan. Nah, ini hadirin yang dimuliakan. Ma yustafadu minal ayat. Kemudian apa pelajaran yang bisa kita ambil faedah dari ayat ini? Ada 3 disebut oleh Syekh Shalih Fauzan ya dalam kitabnya ini. Yang pertama, annal khaufa ibadatun yajibu ikhlasu lillah. Sesungguhnya rasa takut itu adalah ibadah, wajib ikhlas hanya untuk Allah. Rasa takut kita hanya kita peruntukan buat Allah saja. Kemudian pelajaran yang kedua, anna sarfal khawfi li ghairillah, sesungguhnya memalingkan rasa takut atau memberikan rasa takut kepada selain Allah syirkun, ini adalah bentuk kesyirikan. Ka'an yakhafa min ghairillah, seperti seseorang takut kepada selain Allah. Seperti apa contohnya? Min wasanin, dari berhala, au taghutin, dari taghut. Dukun itu taghut Pak, ingat dukun itu taghut, tidak boleh kita takut ya. An yusibahu, bosnya taghut itu bisa menimpakan kepadanya ma yakrahu, apa yang dia benci. Oh bahaya dukun itu Ustaz, nanti kena santet gitu Ustaz, janganlah ngomong-ngomong dukun lagi, mati gitu Ustaz. Nah itu Pak, berarti kita sudah masuk perangkat setan. Kata setan, nah kan takut karena berhasil saya setan. Ya tapi kalau kita bilang enggak, saya enggak takut sama dukun gitu, setan pening dia, ya Allah cuman nanya kan itu. Setan akan mencari strategi baru Pak. Iya. Kemudian yang ketiga, at-tahdhiru min kaidi syaitan. Jadi ayat ini merupakan tahdzir, peringatan dari tipu daya setan. Apa tipu daya setan? Menakut-nakuti kita terhadap para walinya setan, terhadap pelaku maksiat. Takut begitu, tidak berani kita ngomong lagi. Preman dia tuh sadar, kaget. Ya kalau kita baik-baik mengomongnya, preman tuh bisa luluh juga Pak. Saya ada teman Pak, namanya Ustadz Maulana. Jadi Ustadz Maulana ini Pak di Jogja itu pernah dulu gabung dengan Ustadz Abu Sa'ad yang di Jogja rahimahullah ya kan. Yang Ustadz Abu Sa'ad ini termasuk pengajar di Jamil Rahman dulu. Jadi Ustadz Maulana ini diajaknya lah ya kan keliling di situ dan mendatangi tempat-tempat yang dianggap keramat di Gunung Kidul yang di Jawa itu Pak ya. Akhirnya apa? Ya mereka ngajakin itu kan masyarakat ya kan. Menasihati masyarakat ini tidak ada di pohon-pohon yang keramat gitu kan, karena ada beberapa pohon-pohon itu Pak di Gunung Kidul itu yang dikasih kain putih oleh masyarakat itu ya. Dianggap Pak itu pohonnya sakti gitu ya, pohon angker ya, punya penunggu katanya. Akhirnya dikasihlah sesajen di pohon itu. Iya ini bentuk kesir. Kenapa? Karena mereka takut dengan pohon itu, dianggapnya keramat sakti dan semisalnya gitu kan. Nah itu yang diberantas sama beliau waktu itu ya, untuk bagaimana ya meluruskan akidah umat. Ini luar biasa Pak, syirik ini yang menyesatkan akidah umat ini. Wallahu ta'ala alam bisawab. Barangkali ya kita cukupkan dahulu sampai di sini pembahasan kita pada malam hari ini. Insyaallah kalau Allah masih mentakdirkan kita untuk bertemu pada pertemuan yang berikutnya, kita masuk kepada dalil atau ayat yang berikutnya masih pada bab ini. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.